Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, berkarakter, mandiri, Qur'ani, Allahu Akbar. Nah, di kesempatan kali ini Ustadzah Lulu dan Ustadzah Lala akan menjelaskan materi mengenai ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Materi ini termuat di tema 6 dan tema 7 muatan IPA. Nah, untuk mengawalinya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama, Ustadzah akan menjelaskan mengenai tahapan pertumbuhan manusia. Adapun tahapan pertumbuhan manusia yang pertama yaitu adalah bayi. Bayi adalah masa di mana manusia baru dilahirkan, belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk tahapan yang kedua yaitu adalah balita. Balita adalah masa di mana manusia berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, berlari, dan berbicara. Untuk tahapan yang ketiga adalah anak-anak, di mana masa seseorang yang dimulai usia 6 sampai 10 tahun. Adapun tahapan pertumbuhan manusia yang keempat adalah remaja, di mana masa seseorang yang berusia 11 sampai 21 tahun. Dan tahapan yang kelima adalah dewasa, di mana masa seseorang yang berusia 22 sampai 55 tahun. Dan yang keenam yaitu lanjut usia, di mana masa seseorang yang berusia 56 tahun ke atas. Yang dimaksud dengan masa pubertas, masa ketika manusia mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual, sehingga mengalami perubahan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Perubahan tersebut disebabkan oleh reaksi kimia dalam tubuh yang disebut dengan hormon. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas dinamakan gejala pubertas. Pubertas pada perempuan biasanya terjadi pada usia 9 sampai 15 tahun. Sedangkan pubertas pada laki-laki biasanya terjadi pada usia 11 sampai 16 tahun. Ciri-ciri masa pubertas yaitu ditandai dengan adanya dua perubahan. Yang pertama, perubahan sekunder atau perubahan fisik, di mana yang terjadi pada laki-laki yaitu tumbuh rambut halus di bagian ketiak dan sekitar alat reproduksi. Kemudian suara membesar atau menjadi lebih berat, jakun tumbuh dan membesar, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot, dan dada menjadi lebih bidang atau lebar, munculnya bau badan dan jerawat. Sedangkan jika terjadi pada perempuan, yaitu tandanya yang pertama adalah tumbuh rambut halus di bagian ketiak dan sekitar alat reproduksi, suaranya menjadi lebih nyaring atau melengking, payudaranya membesar, pinggulnya bertambah lebar, kulitnya menjadi halus, munculnya bau badan dan jerawat. Nah, untuk perubahan yang kedua yaitu perubahan primer atau perubahan utama. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi, yaitu jika terjadi pada laki-laki, tandanya yaitu mulai produksi sperma atau sel kelamin jantan yang ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan mulai memproduksi sel telur atau ovum yang ditandai dengan menstruasi atau haid. Nah,
berikutnya yaitu menjaga kebersihan dan menjaga alat reproduksi. Bagi perempuan yaitu yang pertama saat menstruasi memakai pembalut yang lembut dan bebas kuman dan mengganti pembalut jika terasa lembab. Kemudian yang kedua memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, setelah buang air kecil, bilas dengan air dari arah depan ke belakang agar kuman yang berada di anus tidak masuk ke alat reproduksi. Yang keempat yaitu rajin-rajinlah mandi. Bagi anak laki-laki yaitu yang pertama saat masa pubertas dianjurkan untuk khitan atau sunat agar tidak terjadi penyakit kelamin atau penumpukan kotoran. Yang kedua yaitu memakai celana dalam yang mudah menyerap keringat. Dan yang ketiga setelah buang air kecil, bilas atau basuh dengan air. Yang keempat yaitu rajin-rajinlah mandi. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita menyikapi masa pubertas itu? Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh, yaitu dengan cara mandi minimal 2 kali dalam sehari. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga, yaitu memilih makanan yang bergizi dan diimbangi dengan olahraga. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, di sini kita sebaiknya jangan dekat-dekat dengan lawan jenis ya. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Kita harus pandai-pandai dalam memilih buku bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kita. Dan yang kelima yaitu rajin beribadah. Kita harus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir yaitu tugas. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada pada handout yang telah Ustazah bagikan. Kerjakan sesuai dengan jenis kelamin kalian. Ustazah akhiri, Ustazah Lulu dan Ustazah Lala mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.